Sebagai orang yang menyatakan dengan tegas bahwa gacha adalah simulasi judi dan tidak cocok dimainkan oleh anak-anak, seandainya saya ditaruh di satu posisi di mana saya harus memilih antara Genshin Impact dan Roblox, kok nggak nyambung kayaknya ya. Dan saya harus memilih nih, nggak ada pilihan lain mana yang lebih berbahaya, saya akan dengan mantap menyatakan bahwa Roblox adalah game yang lebih berbahaya dibandingin Genshin. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Minggu lalu saya ngebahas tentang game live service, di mana dalam taraf tertentu live service itu ya boleh dibilang semacam scam yang membujuk usernya untuk keluar duit lebih dan tidak ada batasnya untuk beli sesuatu di dalam gamenya gitu ya. Di luar perkiraan saya yang masuk ke kolom komentar untuk diskusi ternyata hampir semuanya setuju. Padahal bayangan saya bakal ada banyak yang nggak terima gitu ya. Soalnya waktu saya bahas tentang gacha dan saya bilang bahwa gacha itu adalah simulasi judi, banyak banget yang nggak terima, bre. Tapi pendirian saya masih tetap sama bahwa game live service itu nggak cocok dimainin oleh anak kecil. Apalagi yang menggunakan sistem gacha. Gacha itu adalah sistem yang paling parah yang bisa digunakan oleh sebuah game live service. Jangan dikenalin ke anak kecil. Yang udah pada gede, yang udah terlanjur kebelasak, biarin aja. Tapi anak-anak jangan sampai ikutan keracunan. Jadi biar lebih aman, biarkan mereka main Roblox aja. Emang ya? Roblox, anak kecil yang udah kenal gadget walaupun mungkin masih TK atau kelas 1 SD kayaknya udah familiar juga dengan namanya Roblox gitu ya. Bahkan orang tua yang bukan gamer sekalipun kalau anaknya udah kelas 1 SD biasanya sih udah kenal sama Roblox. Bahkan teman-teman saya yang juga bukan gamer itu bukan hanya familiar dengan Roblox, mereka juga sudah familiar dengan istilah top up karena anaknya yang masih kecil-kecil itu sudah sering top up untuk Roblox. Roblox sendiri sebenarnya cukup unik, bahkan banyak orang yang bilang bahwa dia nggak cocok disebut sebagai game. Banyak yang berpendapat bahwa Roblox itu adalah sebuah platform. Jadi Roblox ini bukan satu video game yang dibuat sama satu developer untuk bisa langsung kita mainkan. Roblox adalah sebuah sistem di mana game yang bisa kita mainin adalah buatan dari user lain alias User Generated Content atau UGC. Semua user Roblox bebas membuat game mereka sendiri dan bisa dipublish untuk dimainkan orang banyak. Platform Roblox ini dibuat oleh David Baszucki, orang Jawa kali ini ya. Monggo. Dan Eric Cassell di tahun 2004 dan dirilis tahun 2006. Roblox mulai berkembang di tahun 2010 dan meledak pada masa COVID kemarin. Gamenya sendiri free to play, tapi jangan salah, duitnya banyak, bre. Tahun 2020 kemarin mereka berhasil mencatat penghasilan 2,29 billion USD dan menjadi game dengan pendapatan tertinggi ketiga setelah PUBG dan Honor of Kings. Sebagai pembanding, pendapatan tertinggi Genshin Impact Mobile dalam setahun tercatat pada tahun 2021 dengan angka 1,9 billion USD. Genshin loh, game yang udah live service, dedengkotnya gacha pula, masih kalah sama Roblox. Udah gitu dua game yang ngalahin Roblox, PUBG dan Honor of Kings, itu mereka udah live service dan either menggunakan sistem gacha ataupun loot box. Dan Roblox ada di antara mereka dengan penghasilan yang segitu gedenya. Apakah iya Roblox tidak menggunakan sistem yang sama? Dan kalau kita bilang PUBG, Genshin Impact nggak cocok buat anak-anak, apa iya Roblox cocok buat mereka? Kita lihat gamenya seperti apa. Kirain bakal mahal, ternyata monitor curve terbaru dari Asus harganya masuk akal, bre. Asus ROG Strix XG27 WCS menggunakan panel Fast VA dengan ukuran 27 inch, resolusi 1440p, 180Hz refresh rate dan 1 millisecond response time. Connectivity-nya lengkap banget termasuk USB-C untuk display, support FreeSync, HDR dengan desain full ergonomis dengan ekstra soket tripod. Selengkapnya cek link di bawah. Saat kamu buka Roblox, kamu akan dihadapkan pada banyak sekali pilihan mini game yang bisa kamu mainkan. Ada lebih dari 2 juta developer yang sudah membuat game untuk Roblox. Gak harus developer gede, bahkan anak kecil pun udah bisa bikin game mereka sendiri. Anak saya juga kadang suka main-main pakai Roblox Creator dan bikin world dia sendiri walaupun gak dipublish. Sekarang kita lihat beberapa gamenya. Brookhaven, ini salah satu game yang kalau saya bilang sih cuma launch aja kali ya. Isinya cuma kota open world, kamu bisa bersosialisasi sama player lain. Terus gimmicknya di situ kamu bisa beli rumah di sana ya. Ada yang bisa kamu beli dengan gratis, kamu bikin sih ya, bukan beli. Tapi ada juga yang berbayar 800 Robux.
Deathball, ini game terlihat seru sebenarnya. Kamu masuk arena bareng sama beberapa player lain, terus saling mukul bola, dan tugas kamu adalah menangkis bolanya, tembakin ke orang lain. Kalau kamu gagal nangkis 3 kali, kalah, out. Pemenangnya adalah yang berhasil mengeliminasi semua musuhnya. Fun sih, sampai ada sistem gacha yang kental banget untuk membeli equipment. Ada penjelasan persentasenya dan tentu saja ada mekanisme untuk membeli dengan duit asli alias Robux. Tycoon, ini adalah satu game yang tugasnya simpel banget. Bangun rumah kamu sampai bagus. Kamu juga bisa dapat senjata untuk bunuhin player lain tapi tidak berpengaruh terhadap progres gamenya. Tugasnya cuma satu, bikin rumah kamu sendiri. Gilanya, baru mulai aja kamu udah langsung dihadapkan pada layar transaksi Robux yang bisa sampai 1.700 Robux. Pindah ke tombol sebelahnya, isinya transaksi Robux lagi, dan transaksi lagi yang semuanya bernilai ratusan sampai ribuan Robux. Ini game sumpah nggak penting banget dan yang bisa menikmati seharusnya hanya anak kecil. Tapi pop-up yang muncul begitu mengganggu. Race Clicker, ini game sama nggak pentingnya sih. Kamu cuma lari lurus cepet-cepetan sama player lain. Bisa upgrade entah apapun di situ untuk bikin lari kamu tambah cepat. Dan di sini sama juga, sebelum mulai gamenya udah muncul layar belanja dengan Robux sampai 3.000 Robux dan bertubi-tubi muncul terus berikutnya. Dan ini game sama sumpah nggak penting banget dan harusnya hanya anak kecil yang bisa menikmati. Terus ada satu lagi, Please Donate. Ini game juga lebih nggak jelas lagi karena isinya hanya mengemis Robux dari player lain. Komplit lah udah, dikasih top up, gacha, dan mengemis. Pengen tahu berapa nilai Robux? Saat video ini dibuat lagi ada diskon 25%. 1.000 Robux harganya 180.000. Harusnya cuma dapat 800 aja. Bayangin, game gak penting tadi minta 3.000 Robux untuk satu kali transaksi. 540.000 bre. Untuk game yang gak jelas. Dan nanti kalau udah naik level, minta 540.000 lagi. Gila kan? Awalnya dulu saya juga nggak tahu bahwa Roblox punya sistem yang seperti itu. Jadi waktu anak saya pertama kali kenal main game gitu ya udah pasti Minecraft saya kenalin dan Roblox adalah salah satunya. Saya nggak main Roblox, saya cuma denger doang bahwa gamenya asik buat anak-anak. Dan waktu dimainin sama mereka, saya lihat sih ya kayaknya fine-fine aja gitu ya. Sampai tiba-tiba waktu itu anak saya masih kelas 1 SD, dia yang belum bisa berhitung dengan benar, tiba-tiba tanya ke saya soal prosentase. Dari mana dia tahu tentang persen? Udah gitu minta top up lagi. Akhirnya ya nggak langsung saya turuti, saya lihat dulu nih kok bisa minta top up dan bicara tentang persen. Akhirnya begitu saya cek, ternyata ada sistem gacha di salah satu game yang dia mainkan. Anak kelas 1 SD belum bisa ngitung tapi udah pinter minta top up bre. Dari situ saya semakin penasaran untuk ngecek lagi nih Roblox itu seperti apa. Satu-satu gamenya yang dimainin saya liatin, saya perhatiin setiap hari seperti apa, sistemnya kayak gimana. Dan akhirnya sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa Roblox lebih berbahaya dibandingin Genshin Impact. Kenapa? Pertama, gamenya dibungkus sebagai game anak-anak. Tampilannya bener-bener kid friendly lah ya. Dan orang tua yang lihat juga pasti akan merasa bahwa gamenya aman dimainin sama anak-anak mereka. Beda cerita kalau ada anak kecil kelas 1 SD mainin Genshin Impact nih. Orangnya yang ya benol-benol gitu ya. Otomatis orang tua kalau ngelihat ya akan melarang anaknya, kalau normal ya, akan melarang anaknya untuk mainin game itu. Karena memang secara desain karakternya tidak cocok untuk dimainkan anak kecil. Sistem di dalamnya ya lebih nggak cocok lagi. Dan ini adalah bahaya pertama dari Roblox. Sistemnya sangat berbahaya tapi dibuat seolah-olah sebagai game anak-anak. Kedua, kenapa dia lebih berbahaya dari Genshin? Kalau kamu main Genshin ya dan kamu keluar duit entah berapapun uang yang sudah kamu keluarkan, maka hasilnya semua equipment karakter dan apapun itu akan bisa kamu pakai main di gamenya Genshin Impact. Dan itu ya dengan melihat kualitas gamenya kemungkinan dia memang akan bisa bertahan sangat lama gitu ya sebagai game live service. Tapi dalam Roblox beda bre. Di dalam Roblox isinya hanya mini game. Dan setiap mini game gak ada yang bisa menjamin sampai kapan mereka bisa bertahan. Karena dibuat ya banyak banget yang dibuat asal-asalan gitu ya. Tapi di dalam game yang asal-asalan tadi ada banyak sekali sistem gacha, sistem top up, dan sistem apapun yang tidak seharusnya dihadapkan ke anak-anak. Udah gitu kalau udah terlanjur beli, item yang kamu beli hanya bisa dipakai di mini game yang bersangkutan. Dipakai di mini game yang lain gak bisa. Jadi dia tidak
general bisa digunakan di semua game yang ada di dalam Roblox. Ada sih yang semacam skin yang bisa universal, tapi sebagian besar spesifik untuk mini game masing-masing. Bahaya selanjutnya, game gacha, game live service atau apapun namanya, mereka memang punya sistem gacha, sistem top up, sistem beli sesuatu yang pakai duit beneran, tapi kita sebagai user biasanya harus keluar effort lebih, walaupun mungkin hanya sekedar buka menu, buka websitenya, terus buka bagian shopnya dan sejenisnya, itu kita butuh melakukan effort itu. Jadi waktu kita main, ya kita cuma main doang, nggak ada dihadapkan pada pop up harus beli, itu nggak ada. Sedangkan Roblox beda bre, tadi kamu lihat sendiri, baru mulai main aja udah muncul top up bertubi-tubi untuk kita beli sesuatu menggunakan Robux. Dan kalau anak kecil yang dihadapkan seperti itu, otomatis refleks mereka pengen ngeklik, dan kalau ngeklik gagal diminta pakai duit beneran, otomatis mereka bukan menghindar tapi akan minta duit sama orang tuanya. Jadi sampai di sini saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa Roblox adalah game yang sangat berbahaya untuk dimainkan anak kecil. Kalau dibilang anak-anak harus didampingi memang benar, tapi dalam kasus Roblox ini tidak ada pendampingan apapun yang bisa saya lakukan karena semua game yang dia mainkan akan berbau gacha, berbau top up, dan berbau hal-hal yang gak seharusnya dimainkan sama anak kecil. Dan ternyata bukan hanya saya yang berpikiran seperti ini. Bulan Agustus 2024 kemarin, Roblox resmi diblokir di Turki untuk melindungi anak-anak. Kemudian di bulan Maret lalu, Roblox dan Fortnite dituntut karena menyebabkan adiksi kepada anak-anak yang menyebabkan mereka mengeluarkan uang berlebih di dalam gamenya. Jadi sebagai orang yang dengan tegas meyakini bahwa gacha adalah simulasi judi dan game seperti Genshin Impact itu tidak cocok dimainkan sama anak kecil, jika saya dihadapkan pada pilihan antara Genshin dan Roblox, saya akan dengan mantap mengatakan bahwa Roblox jauh lebih berbahaya dibandingkan Genshin Impact.